Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus baginya sujud di atas kayu yang pada tangannya, atau kipas, atau sapu tangan, atau barang sebagainya. Boleh. Dan bersalah-salahan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli pada yang bergerak dengan geraknya. Adakah dikehendaki yang bergerak dengan fi'il, tiada dengan kaum, yaitu yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, atau dikehendaki yang bergerak dengan fi'il atau dengan kuat, yaitu yang diiktimatkan Syekh Ramli dalam Nihayah, gitu ya. Maka atas yang diiktimatkan Syekh Ibnu Hajar, jikalau sembahyang seorang berduduk, yang duduk dia, dan sujud di atas suatu yang ditanggungnya, yang tiada bergerak dengan ia dengan geraknya. Tetapi jika sembahyang ia berdiri, ini saya bergerak ia dengan geraknya, memadailah akan dia sujudnya dan sah sembahyangnya, gitu. Gitu ya. Apa Jar? Karena kaji kita yang lalu kan gitu, kalau kita sujud, ini saya pakai ini kan, saya sujud di sini, nggak sah ini ya, karena dia ini ikut bergerak dengan gerak saya gitu. Tapi kalau di sini, kalau yang sembahyang duduk, nggak bergerak, dia kan masih apa kan? Nah, sah kita sembahyangnya. Kalau berdiri padahal bergerak itu ya. Contohnya seperti sembahyang di atas tempat tidur yang lalu itu, sah. Karena kan tempat tidur itu nggak ditanggungnya gitu. Tempat tidur itu goyang juga kalau sembahyang di tempat tidur. Apakah sah? Dan atas yang ditimatkan Syekh Ramli, tiada memadai akan dia sujudnya, kena sujud ia atas yang ditanggungnya, yang bergerak ia dengan kuat dengan geraknya, kata Syekh Ramli. Ini kalau kita ditimatkan Syekh Ramli, Ibnu Hajar, ini semuanya boleh kita ikut, sah ini, gitu ya. Kalau kayak itu lebih bagus cari aman aja lah ya, Pak. Iyalah. Oh gitu, ya, boleh juga. Memang iyalah, ngapain kita sibuk-sibuk kayak gitu. Itu jangan sholatnya dengan taksir, asal jadi, jangan. Orang kunci di sholat itu sama kuncinya. Tempat tidur sama di lantai, kan lantai kan, tempat tidur. Ya asal jadi, di sini ya nggak apa-apa, jangan. Sholat kita ini mau sungguh-sungguh, jangan asal jadi aja. Pakai kain pun jangan asal jadi aja, itu namanya taksir. Kalau pakai kain betul-betul ikat yang betul. Jangan kita nanti bergerak sembahyang longgar dia ya kan, mau longgar itu taksir namanya itu. Atau bahasa kita suka hati sembahyang, jangan, mesti sungguh-sungguh lagi ikat kain itu pun. Jangan nanti satu rakaat selamat, udah kendor deh itu. Apalagi mau sudah pakai kain. Rakaat kedua mulai dipegang. Kendor kain udah, ketiga lupa lah sampai awal udah lepas kain. Nggak pakai apa-apa dalam, gimana? Jadi maksudnya gini, kalau sholat itu sungguh-sungguh, bayarnya pun mahal kali itu. Padahal bayarnya mahal. Itu dikatakan Allah Ta'ala dalam kitab tasawuf, selesaikan ibadah kepada aku, Allah Ta'ala. Ku selesaikan masalah kau, apa aja. Kan nggak tahu mahal itu ya. Apa aja masalah kau, selesaikan itu bagus-bagus, sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan kita sholat itu untuk kita sendiri kok. Udah. Diluaskan dari itu balik, ngaji ini untuk siapa? Untuk kita kan. Semua itu gua nggak dapat. Dari ngaji lah kita tahu keterangan ini kan gitu. Oh, ini begini. Gitu kan Pak Arafi. Cepat ditanya aja, kalau ada kayak gitu tanya aja langsung. Jangan usah jadi nanti jadi unek-unek. Tanya. Yang mana sih yang bid'ah dalalah itu? Seperti yang kalau kita tengok di TV ada satu orang sembahyang masa berzikirnya udah berzikir berdiri pula dia, macam orang nari itu. Nah itu udah dalalah itu. Nggak disuruh kayak gitu. Nah, atau pernah dijemput Zulkarnain hidupnya radio, entah radio mana saya lupa. Baca Yasinnya lagu Sunda.
Orang baca Yasin, tapi kayak lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Jawa itu. Nah, itulah dia. Yang bid'ah dolalah tadi. Ngajuannya pun payah. Coba kalian baca Al-Fatihah dengan lagu Es Lilin. Pandai? Itu dibilang. Karena Al-Quran itu nggak usah pun kita belajar lagu, kalau kita baca lagu sendiri dah, asal sesuai panjang pendeknya ya kan, ada lagu sendiri dah. Begitu dahsyatnya Al-Quran itu, boleh kalian tanya lah, siapa yang jago pakar-pakar musik di dunia ini, nggak bisa buat notnya, bisa buat notnya. Salah satu kelebihan Al-Quran, nggak bisa dibuat notnya. Kalau kalian bisa, do re mi fa sol la do si do-nya bisa semuanya kan. Apapun lagu apapun bisa, Al-Quran nggak bisa. Ustaz, kalau kayak gitu apa bedanya lagu Jawa dengan lagu Bayati? Kan Gini, lagu juga itu. iya betul. Tapi itu udah peraturan kan Bayati atau apalagi namanya, kan ada peraturan semua itu kan. Cuman ini peraturan ini juga nggak ada gitu. Kalau kita cerita di hadis nggak ada. Dalam Al-Quran pun bacalah Quran itu dengan tartil. Nah, ada tartil. Ya, itu dengan lagu. Iya. Ya udahlah, tartil itulah pakai. Macam gua bilang tadi, ambil yang pastinya lah. Nah, ini sholat ini, inilah kuncinya ya, sehingga seluruh ibadah diterima Nabi melalui Jibril. Sholat tidak langsung. Kan istimewa kali sholat ini kan. Nah, ini Pak Nabi udah ngerasain sendiri. Begitu banyak penyakit, betul kan sholat? Sembuh semuanya. Nggak ada terapi lebih hebat dari terapi sholat ini. Siapa namanya? Kawan kau itu? Buya. Iya. Sholat itu nggak ada yang nimbanginnya itu. Terapinya itu. Sungguh-sungguh. Bisa dibuktikan? Bisa. Makanya kalau ngaji itu jangan dengar-dengar, buktikan lah coba. Ekonomiku kok murad-marid kali ya? Betul kan sholatnya? Ah, nanti buktikan. Artinya, perbuatan, ucapan. Nah, perhatikan betul-betul. Sungguh-sungguh coba. Nanti perhatikan ekonominya. Berubah apa tidak? Gitu aja. Pasti dia ini. Nggak main-main. Masalah jika sujud seorang ya atas suatu yang tajam, kitab Sabilah lah mulai yang tajam, dan takut dia akan luka dahinya, maka diangkatkannya akan dia, lalu sujud pula yang kedua atas tempat yang lain, maka yaitu ditilik. Jika diperoleh sekalian syarat sujudnya, yang pertama seperti memberatkan kepala dan meninggikan punggungnya ya, pinggang, dan yang lainnya batal sembahyangnya karena bahwasanya ia menambahi sujud. Berarti dia menambah sujud bukan 2 kali, 3 kali udah namanya kan, karena tajam. Nah, ini takdir masalah ini ya. Dan jika tiada maka tidak batal. Iya, karena bahwasanya ia perbuatan yang sedikit. Maka tarik melepaskan dia. Cara melepaskannya ini daripada batal pada masalah yang pertama, bahwa jangan diangkatkannya kepalanya dan hendaklah dikisutkannya dahinya kepada tempat yang lain yang tiada tajam. Demikianlah hasil kalam Odi. Ngerti kalian nih? Sujud yang tajam enggak lah pisau pula. Kadang-kadang ada kerikil yang tajam ada. Nah, jangan kita angkat, kita sujud ke sebelahnya. Nanti sujud lagi 3 kali sujud jadinya. Geser aja. Nah gitu. Nah, gak usah geser. Kepala nih, nah gini aja. Bukan sini aja, sini pun boleh kok. Gini pun boleh sujud, tapi main-main ya. Ada masalahnya tadi nih. Pas kena di sini.
si yang tajam tadi. Ini kan, pas ini. Nah, geser gini. Nah, jangan diangkat kepala ini, kalau diangkat jadi nanti nambah sujud. Jangan diangkat, gini aja. Udah. Kalau nggak paham, tanya, jangan diam aja. Itu mungkin kadang-kadang ada juga orang bertanya sama saya gitu, tapi dia maunya jawaban itu yang mau dia, nggak mau saya. Kalau seorang imam sujud batal, katanya, pertanyaannya, gimana? Berarti mau digeser oleh sujud lagi? Nggak usah, bilang aja orang udah batal boleh cakap. Ya udah batal kok nggak boleh? Boleh lah. Takbiratul ihram itu artinya takbir yang haram. Yang apa? Yang tadinya halal jadi haram. Lagi sholat. Kalau udah batal, haram bercakap. Enggak kan? Dia tinggal bilang aja, ya gantikan aku udah batal sholatku. Nggak mau dia. Dia mau digeserin. Koman kau, itu kau lah. Nggak mungkin saya mau kitab di rubah-rubah ya kan? Lagi Ustaz, kalau sujud mana yang nampak? Kalau nggak cakap bawa. Nah itu satu. Nah, tapi ada juga orang bertanya nih gitu. Termasuklah yang di komplek Darmin itu. Tuh banyak itu. Banyak dulu yang ngaji di situ. Tapi orang tuh kalau bertanya, maunya jawabannya sesuai dengan orang itu, nggak bisa. Saim, sini. Masuk, ngapain di pintu sini kok? Banyak setan di situ, sini. Terus di sebelah si Daam. Oh. Biar sekalian tahu kok si Daam. Bahkan ada orang bertanya masalah bank. Kalau mau masalah bank, kalau mau lolos juga masalah ini, tanya ustadz yang ngajar di bank. Gitu. Saya tanya, cuman kamu nggak lolos. Bahkan kalau mau lolos dari riba, kita tanya Cina pula. Cina pula lebih pandai daripada awak. Saya nggak pernah riba, gitu. Walaupun saya simpan uang di bank, tapi saya nggak simpan uang di bank. Berangkasnya saya sewa gitu. Dia nyawa berangkas, saya suka hati saya. Saya suka hati saya mau ngambil kapanpun. Mana kena riba dah. Cuman bayar sewa tiap bulan. Iya juga ya kan. Nah. Jadi kalau uang nggak 1 miliar itu sewa apa aja? Ngapain sewa? Sewa berangkasnya kan nomor 1 nomor 2 terserah lah. Mau berapa? Mau apa pun kita taruh kan untuk sewa sebulan sekian, dah. Kan nggak kena riba, sewa tempat istilahnya, sewa orangnya rumah juga. Nah gitu caranya, udah heran. Kayak mau ngaji lah dulu, baru tahu kita. Lepaslah kita dari riba. Oh bank muamalat riba kan, nggak ada nggak riba. Kalau mau lepas itu caranya sewa. Udah kalau sudah tahu kan San, nah, sewa lah tuh berangkas. Sebulan sekian udah, jadi nggak ada kena ribanya. Mau apapun taruh silahkan lah. Kapan mau ngambil ambil orang kunci sama awak ya kan. Kena biaya administrasi nggak ada, apapun nggak ada, ambillah. Kan enak kan? Jangan diam aja. Saya cuma masalah sujud tadi. Dan kalau kita mau sujud nih, kita dulu di pensajadah itu bagaimana nih Pak? Kita pindahkan itu apa? Sujud di sajadah. Anak kita pas kita mau sujud itu dia duduk di situ. Oh, tulak kena ya. Kan ke sholat. Iya tahu. Pas Mau sujud di sini. duduk pula di sajadah itu. Iya, duduk lepas sujud waktu dia kan. Nah, duduk dia. Itu gimana tuh Pak? Kalau kita geser, Salah kita nggak nampak. Kalau orang udah ngerti itu caranya, kan bisa pakai isyarat ya kan. Anak kamu umur berapa gitu. Kalau di Baksiri melotot itu ngerti apa nggak dia? Pakai isyarat. Jangan ditolak lah, nangis. Main isyarat aja. Isyarat orang India lah. Orang India kan lehernya lembut kali sana kan. Mana pernah orang dia yang cakep-cakep macam kita di mana? Kayak ini kepala. Kan lembut kan mana? Lehernya, iya enggak? Ya kan San? Nah, ini dia kalau bener pikir ya.
Nah, tapi nggak nampak dia nih Pak ya nih. Atau dimelototi. Nggak batal. Dia ditolakkan. Itulah makanya, ini salah satu contoh. Ada keluhan orang-orang tua nih, terutama mama-mama. Kalau sholat anaknya datang, itu kalau dirangkul nyamannya batal semuanya. Karena nanti masih menanggung najis. Biar aja di kamar anak itu, atau kita di kamar dia di luar. Gitu cara bangsa mau ngelendor ya. Ini bahaya ini. Awal lagi sholat datang dia. Yang lebih parah kalau nggak ngaji, kucing duduk di sini lagi tahir ya. Dah semua aja deh. Batal nggak sebenarnya? Hah? Kenapa batal? Hah? Nah, tidak saya batal. Anak sama juga, anak laki yang belum dihitan masih menanggung najis. Wah, anak perempuan kenapa rupanya? Pakai pampers. Pakai pampers kok. Jadi dalam pampers itu apa? Najis kan? Kalau nggak ngaji, inilah kacaunya kita. Sholat di sisi manusia, tidak sholat di sisi Allah. Banyak. Jadi minta izin Pak, pas kalau kita berdiri itu, dia langsung peluk kita gitu, batal langsung. Batal lah. Itu yang saya bilang tadi nih. Kalau anak masa model kayak gitu mengganggu kita sholat, kita sholat di kamar atau dia di luar. Supaya jangan diganggu nyawa, kunci kamar tuh. Dah, sholat waduh. Udah ya. Tanya, kalau apa tanya aja lagi, jangan diam aja. Inilah dimaksud jangan dengan sholat dengan taksir. Ya dengan taksir. Tadi kasih contoh kan pakai kain. Perempuan pun banyak dengan taksir itu. Saya bilang, kalaupun orang perempuan istri-istri kita nggak mau buat, kita yang belikan kaos kaki pemain bola. Jangan kaos kaki mentel kalau saya bilang. Kaos kaki mentel saya bilang. Ada yang kaos kaki pemain bola. Kalau pemain bola kan sampai sini kan. Jadi dia bebas bersujud. Ini masih ada kedapatan perempuan kalau sujud tangannya ke belakang, narik telukungnya. Baik, udah terbuka nih kan, batal udah. Kau tarik pakai kaos kaki aman kan? Aman. Ngerti kau ini? Maka istri kita tuh kita yang nyokong kita mesti dalam masalah apapun kita mesti kuat. Kalau kita nggak kuat, kita lemah, ya lemahlah semua. Asal jadi aja. Jadi Mbak Ari Rabu tuh ngaji ibu-ibu di perumahan, marah juga lah. Segini lagi ngaji ini. Masuklah kucing. Kucing kesayangan itu. Apapun ceritanya kucing kau ini nggak pakai selop kan saya bilang. Pakai selop kucing. Pernah kalian kucing pakai selop? Becek-becek. Tahap ini pijak jalan. Di apa nih? Di karpet itu. Ibu-ibu duduk. Kucing sekarang penjahatnya bukan main, saya tengok. Kalau dulu kucing berak, dikoreknya dulu, baru berak. Habis berak ditimbunisan kan? Ini enggak. Masuk dia ke karpet tuh. Jongkok dia duduk. Diginikannya pantatnya coba lawan. Itu contohnya saya bilang. Apa hukumnya itu? Awak jalan, kaki basah, pijak, sah sholat awak. Nah, ini masih mau sungguh-sungguh. Jangan terjadi aja ya. Sungguh-sungguh kita dalam sholat, maka Allah pun sungguh-sungguh juga apa kita. Ini tergantung kita balik. Nah, kalau masih ada, undang-undangnya bilang lah. Bisa dibuktikan? Bisa. Kalau lemah ekonomi, ya buktikanlah itu coba. Syarat yang ke-9, bahwa jangan ada berlapi atas sekalian dahinya. Sekalian dahi jangan berlapi ya.
seperti apa itu? Asobah. Karena jika ada atasnya sekali dahinya itu latih, tiadalah memadai sujudnya. Melainkan jika ada asobah itu karena luka umpamanya dan musyakat payah atas menanggalin dia dengan musyakat yang amat sangat, kepayah yang sangat banget ya, sahlah sujudnya dan sembahyangnya dengan tiada kodo. Jika tiada ada di bawahnya najis syaratnya ya, yang tiada dimaafkan. Karena najis pun ada juga, kalau najis dimaafkan ya udah, kalau nggak dimaafkan enggak. Yang menghabisi asobah itu, kalau dalam hukum faraid, anak laki-laki itu menghabisi harta warisan. Nah, habis cuma tertutup dahinya. Ngerti kok tertutup dahinya. Oh, dengan perban boleh juga asal tidak ada di balik perban itu darah. Kalau pembalut lukanya itu, nah ada darah nggak sah juga. Nah gitu ya. Musyakat yang payah atas meninggali dia, dengan musyakat yang amat sangat, sahlah sujudnya dan sembahyangnya dengan tiada kodo. Jika tiada ada di bawahnya itu najis, nah, yang tiada dimaafkan. Kalau itu ada najis dimaafkan, ada yang tidak ya. Jadi kalau kita lagi sholat, kita bisulan ya, ini contohnya masalah. Bisulan yang sudah masak, tinggal pecahnya aja ya. Sujud, mau duduk antara sujud, akan pelan-pelan kita nih kan. Karena bisul ini biasanya tempatnya yang tempat-tempat yang gawat-gawat aja itu, ya. Duduk pelan-pelan, supaya jangan pecah dia. Ternyata pecah. Mau banyak pun sah sembahyang kita. Karena tumpah nasi, nanah kan nasi kan, darah, sah sembahyang terus aja sembahyang. Biarnya becek-becek lah situ. Tapi kalau dia duduk, aduh pas kalimat apa nih, batal ya. Ada perbuatan, ngerti nggak ini? Sengaja gitu. Ada kesengajaan pecahkannya. Sudah. Jadi kalau ada perbuatan emang ditekannya, pas kali ini pas bismillah pula nih, batal lah sebaiknya. Tapi kalau udah pecah sendiri, dimaafkan. Mau banyak pun darah itu, mau banyak pun nanahnya, dimaafkan. Kalau gitu ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak. Termasuklah perempuan yang istihadah itu, sholat dia wajib. Syaratnya masuk waktu lah dia ya. Tuh perempuan yang berdarah terus, syaratnya masuk waktu, bersihkannya semua, disumpalnya, ya. Pakai cawatnya. Sholatlah dia, ambil wudhu lah dia, sholatlah dia, walaupun berdarah. Atau seperti contohnya orang yang susul kemih, susul wadi, netes terus, syaratnya masuk waktu. Dalam sholat itu netes juga air kencingnya, sah sembahyangnya? Sah. Inilah menunjukkan bahwa hukum syara ini nggak ada yang berat, kita yang malas. La yukallifullahu nafsan illa usaha, kata Allah. Nggak aku berarti, kadang kau usahakan. Udah usahakan ya udah. Makanya kalau nggak bisa berdiri, duduk sholat ya kan. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring pun payah juga, ya udah hati aja. Hati aja bekerja, rukuk, sujud, hati aja. Hati pun nggak bisa juga lagi, gimana Ri? Nah, disembayangkan, kok payah kan kau jawab gitu aja ya. Kalau hati undang bisa juga, sembayangkan lah. Ini supaya kita sungguh-sungguh. Memang itu dibilangkan Nabi, ingat mati. Kalau nggak ingat mati, kita nggak sungguh-sungguh juga. Cerita aja, sungguh-sungguh nggak. Kalau kita ingat mati, bosnya mati itu kapan saja, di mana saja kan. Ini kan terkejut badan betul ini. Bukan keluarga di rumah aja, kita pun terkejut badan. Ya, yang nggak disangka ya kan. Itu harus saya terjadi sama kita itu. Jadi kita itibar. Ya kalau kita ingat mati, malas pun bangun subuh, kok malas kau? Subuhnya terakhir kau, habis itu mati kau, macam mana sembahyang subuhnya? Bangkit nggak Ri? Bangkit,
Nah, sampai bukan bangkit aja, macam mana bacaannya, macam mana rukunya, sujudnya. Kan sungguh-sungguh kan. Karena ini terakhir aku bayang. Habis ini mati. Ah, gitulah dia. Itulah bilang sama diri selalu. Oh, ini hari hujan, gak usah ngaji lah ini hari. Oh, tapi terakhir kau ngaji ini. Cuman ngaji apa enggak? Ngaji. Jadi ada juga orang bertanya saya, kalau hujan-hujan lebat kayak gini pun ngaji? Ngaji lah. Kenapa? Kok paksa kali gitu ya, San, ya? Kita butuh dengan yang ada ini apa enggak? Ini kan Allah punya semua ini. Saat duitnya, nasinya, makanan, pakaian, semua kan Allah punya semua kan. Berhajat apa enggak? Ngaji lah. Orang dia nyuruh ngaji kok. Wah, aku enggak mau. Terus kita minta, dikasih apa enggak? Ngaji, enggak lah, aku malas, aku badanku meriang-meriang ini kan, enggak enak. Malas. Anda tuh kau berdoa. Tinggi pula tangannya berdoanya. Siapa sih di sebelah kau, kalau kau malaikat di sana? Tadi lah dia, malas ngaji. Sholat tuh nantilah. Nggak enak. Berdoanya tinggi pula. Pakai air mata pula lagi tuh. Kau bilang macam mana kau? Kau apa yang kau tampar? Maka dia bilang hukum takdir. Karena kalau malaikat nggak mau nampar dia, kecuali sudah di alam barzah. Kak Lina kau udah selamat dia, alhamdulillah. Kita tinggal pikirkan. 2 titel dia, mati syahid, mati hari Jumat, bebas siksa kubur. Bebas siksa kubur, selamat dari suatu sampai ke sana itu. Tapi dia mati syahid. Andai kan kita nggak ngaji nyari, macam mana perasaan dia itu? Kalau awal boleh mana? Nah, kalau ngaji macam mana pula dia? Kan gitu ya. Ambil banding ke sana. Ini itu sama kita. Ini giliran Zulkarnain, nanti giliran kita kok. Mati ayah lebih berat mati emak. Mati istri lebih berat lagi daripada mati emak. Berat kan ya. Dia terjadi sama Zulkarnain, tinggal kita. Boleh pulang ngaji ini tanya. Yang punya istri ya, kau nggak ditanya, saya tanya Ari. Cuman kira-kira siapa duluan? Coba tanya. Zulkarnain jawabnya udah. Kalau istri biasanya kalau kita duluan, tahan aja jangan sampai mati. Kalau laki-laki, nah gitu ya. Jika tiada ada di bawahnya najis yang tiada dimaafkan, dan jika ada musakat meninggal ini, yaitu tiada mengharuskan tayamum sekalipun. Inilah ditimarkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Arsad Sanaya dan Syarah Ubab. Bersalahan bagi barang yang di dalam Tuhfah, maka disyaratkan bahwa ada musakat itu mengharuskan tayamum sampai ke itu baru boleh gitu. Kalau enggak gitu. Dan jikalau sujudlah ia atas satu seperti daun kayu, maka lekat ia pada sekalian dahinya, daun kayu tadi, maka ditilik. Jika ada lekatnya itu dahulu daripada sempurna sekalian syarat sujudnya, tiadalah memadai akan dia sujudnya. Dan jika ada lekat itu kemudian daripada sempurna sekalian syarat, memadailah akan dia sujudnya yang pertama. Dan wajib atasnya menghilangkan yang lekat itu pada dahinya dahulu daripada sujud yang kedua. Hilangkanlah ya, jangan biarkan itu, buangkanlah. Karena ikut bergerak amaran kita ya kan. Itu sujud yang kedua. Supaya sahlah sujudnya yang kedua. Karena jika tiada dihilangkannya
dia daripada dahinya, tiadalah sah sujudnya, karena ada lapi atas dahinya. Dan sahnya telah terdahululah perkataan, dan jika lapi itu rambut yang tumbuh pada dahinya, maka itu tiada mengapa. Dan jika ada yang ia panjang sekalipun. Bermula sujud yang akmal, sujud yang sempurna itu, yaitu yang dikerjakan dia di dalamnya segala perkara yang disunatkan ya, dan peliharakan dia daripada segala perkara yang dimakruhkan ya, itu jaga. Jadi sujud pun mau kita pelihara itu, yang mana disunatkan, mana dimakruhkan. Ini orang banyak pula sekarang nih, Jumat pun saya tahu banyak kali pakai masker. Sah sebenarnya, sahnya sah, tapi nggak dapat sunat dia. Hidungnya masih sah nih kan, ini ya sahlah sujudnya, ini nggak dapat sunatnya dia. Kalau kita serami meninggalkan sunat hukumnya makruh. Makruh itu benci Tuhan. Macam mana ibadah kita dengan benci Allah Ta'ala? Nah kita pikirkan, yang makruhnya Allah Ta'ala benci. Kalau dia pakai masker hukumnya makruh. Sunat melekatkan hidung tuh ke tempat sujud gitu. Nah, itu sempurnanya ya. Jadi yang sunat kita kerjakan, yang makruh tinggalkan. Kalau mau doa kita tuh mabul ya kan, syarat lengkap memang. Nggak ada alasan lagi lah untuk menolaknya kan gitu. Ingat sunat-sunat ini untuk kesempurnaan yang wajib. Betul deh. Bermula disunatkan tatkala tunduk kepada sujud itu mengucap takbir dengan tiada mengangkatkan kedua tangan kalau mau sujud ya. Bermula disunatkan tatkala tunduk kepada sujud itu mengucap takbir dengan tiada mengangkatkan kedua tangan, dan disunatkan tertib pada menghantarkan dua lutut dan dua tapak tangan dan dahi, seperti bahwa didahulukanlah menghantarkan dua lutut. Kalau mau sujud dua lutut dulu ya, sunat nih ya, dua lutut. Nah. Kemudian maka dua tapak tangan, kemudian maka dahi. Maka jika disilah dahinya tertib itu, disalahinya tertib ini, maka yaitu makruh, seperti yang mangkul daripada nas sana ya. Dan sunat keadaan dua tapak tangan itu berbetulan dengan kedua bahunya. Jadi melepaskan tangannya pun bukan sini, bukan jauh lagi sana, pas setentangan dengan bahu. Nah itu sunatnya ya. Kaki dulu atas. Kaki dulu. Ada bagian tangan duluan gitu, baru kaki dulu. Makruh. Lawan sunat makruh. Kaki dulu letak. Artinya supaya sungguh-sungguh kaki dulu. Ini karena ada tapak enduan, baru gerubuk rusuh ya kan. Rusuh suaranya pun nggak enak. Lutut dulu, berdua tangan. Letakkanlah kepala itu. Tidak ditekan, tidak pula diangkat. Selama ini kita tangan dulu, baru Makruh lah. Sahnya sah. Tapi nggak ikut peraturan kan. Maka sempurnakanlah itu. Ada rahasia-rahasia tersembunyi di situ. Kalau kita ikut peraturan, kalau kita nggak ikut peraturan ya, enaknya kita makan ini kan kena lengkap sunat-sunatnya kan. Nah, kalau contohkan makan cepat kali pahamnya nih. Enaknya kita makan karena kena lengkap syaratnya. Ada sayur, ada sambal ya kan. Bahkan kalau diceritakan aja pun kita udah ngences ya. Belum cerita aja. Jadi ada tingkat memadai, ada yang memang betul gitu ya. Saya dulu kalau makan berdua sama ayah dulu, ya sambalnya mana ya? Itu kan sambal di piring taruhnya sambal, belacan yang udah dibakar, cabai, garam,
Kok gitu ya? Ya punya yang giling aja di mulut kau sendiri gitu. Jadi bisa kau taksir pedasnya macam mana katanya. Gitu juga. Nggak mau bajir. Taruh di piring. Cabai, belacan, garam. Makanya sayur, ambil itu gigit cabai. Apa di apa yang namanya itu? Dibancuh lah kalau Melayu bilang di mulutnya kan. Mau pedas, kurang pedas tambah lagi cabenya. Nggak terbuang soalnya gitu. Katanya kayak makan berdua aja. Kalau es batu simpel aja. Kalau gulai macam mana ya Pak? Taruh kelapa gulai lah namanya itu katanya. Saya rasa terasam. Kok pahit kali sih gitu. Begitulah ya. Kalau makan pandai kali kita macam mana supaya enak. Sholat inilah terutama macam mana kita mendapatkan nikmat dalam sholat. Nah, selama ini dapatkan nikmat apa belum? Tanya diri sendiri. Dua tuh ya. Ya Allah, dapatkanlah aku nikmat dalam sholat ini. Dapatkan pula manfaat pada sholat ini. Itu doa kita waktu kita sholat. Ini lagi sholat. Minta murah rezeki juga. Dari kesini itu aja ya. Lagi ngapain pun rezeki aja. Rezeki udah selesai kok. Udah Pak, ada Pi? Sudah. Ini pada lutut, kemudian maka 2 tapak tangan, kemudian maka dahi, maka diselahinya lah tertib ya. Dan ya, jika disalahinya tertib itu, maka yaitu makruh. Ini caranya. Jadi setelah kita sempurnakan dulu, barulah masuk waktu baca apa? Subhana rabbil a'la wa bihamdihi gitu. Lutut, 2 tapak tangan, dahi, udah lengkap semuanya. Anggota yang 7 anggota sujud ini. Baru masuk waktu. Masuk waktu apa? Membaca Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Sekali sah. Yang bagusnya berapa? 3 kali. Paling sedikit ya, 3 kali. Nah, gitulah ya. Jadi tangannya pun itu berbetulan dengan kedua bahu, padahal terbuka keduanya. Lagi dihunjurkannya sekalian jarinya, luruskan ya sekalian jarinya. Lagi daripada didapatkan akan dia, lagi dihadapkanlah ujungnya kepada kiblat. Dan tiada wajib mengantarkan hidung, hanya sunat jua. Kalau hidung nggak wajib hukumnya, sunat tangan. Karena kuat hilapnya ya, maka diketahui daripada ini bahwa makruh meninggalkan daripada mengantarkan dia si hidung tadi, dan sunat mengantarkan hidung itu beserta dengan mengantarkan dahi, dan sunat keadaan hidung itu terbuka. Kalau tertutup makruh, itu ada pakai masker tadi ya. Sunat hidung pun dalam keadaan terbuka. Dan sunat merenggangkan antara 2 lutut kadar sejengkal. Padahal tertutup keduanya. Karena makruh membukakan keduanya. Seperti yang tersebut di dalam tuhfah. Dan demikian lagi sunat pula merenggangkan 2 kidamnya, 2 kakinya ya. Kadar sejengkal. Padahal dikeluarkannya lah keduanya itu daripada kaki. Bajunya lagi terbuka kedua, jika tiada ada muza pada keduanya, dan lagi dihadapkanlah akan sekalian ujung jari keduanya kepada kiblat, karena mengikutlah bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu Nabi ya, pada sekalian sunat yang tersebut itu. Riwayat Bukhari dan Muslim pada mengucap takbir, dan riwayat Bukhari sunat apa tuh Sendirinya. sunat sendirinya ya. Sendirinya.
pada tiada mengangkatkan tangan daripada menghunjurkan akan sekalan jari, sunat hukumnya, dan merapatkan akan dia. Dan riwayat Baihaqi pada menghadapkan ujung jari kepada kiblat. Dan diriwayat Abu Daud dan lainnya, pada sekalian yang tinggal yang lain daripada yang tersebut itu, dan sunat bagi laki-laki merenggangkan perutnya daripada dua pahanya pada sujudnya, dan merenggangkan dua sikunya daripada dua lambungnya pada sujudnya dan rukunya, kena mengikut fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sunat yang tiga perkara itu. Telah meriwayatkan akan dia pada yang pertama dan Abu Daud, dan pada yang kedua Bukhari dan Muslim, pada yang ketiga Tirmizi, dan dikiaskan dengan yang pertama merenggangkan perut dari kedua pahanya pada ruku, dan sunat pula bagi perempuan dan unsa merapatkan perut dengan dua pahanya. Itulah beda perempuan dengan laki-laki ya. Kalau kaki tangannya gini, kalau perempuan nggak rapat. Jadi ada peraturan semua, ada nggak sama ya. Perempuan macam mana, laki-laki macam mana, nggak sama. Kalau perempuan rapatkan dengan dua pahanya pada sujudnya, dan merapatkan dua sikunya dengan dua lambungnya pada sujudnya, itulah perempuan, dan rukunya. Kenapa? Karena bahwasanya demikian itu terlebihlah menutup baginya dan terlebih ihtiyat, dan seperti perempuan dan unsa laki-laki yang sembahyang bertelanjang, maka disunatkan pula baginya merapatkan yang tersebut, dan jika ada ia sembahyang di dalam khalwat sekalipun. Dan atas barang yang telah dibahas akan dia oleh Azra'i, demikian lagi lah yang tersebut di dalam Tuhfah dan tersebut di dalam Majmu', nakal daripada Nas Imam Syafi'i, diambil daripada keterangan Imam Syafi'i di dalam bahwasanya perempuan hendaklah merapatkan ia akan dua sikunya dengan dua lambungnya di dalam sekalian sembahyangnya. Dan lagi disunatkan bagi yang bersembahyang mengucap ia di dalam sujudnya itu Subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali, sama ada ya imam atau makmum atau yang sembahyang seorang dirinya, karena mengikutlah bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam atau kaum yang mahsur, yang ridho mereka itu dengan panjang, itu ya, bahwa menambahilah ia akan tasbih 3 kali, tambahi boleh, ridho makmumnya dengan panjang ya. Itulah imam ini mesti ada ilmu juga, ilmu imam. Ada makmum ini nggak mau lama-lama. Kalau kita sembahyang di Masjid Agung mau cepat-cepat aja semua itu, karena orang kerja semua itu. Kalau masa di kampung-kampung atau di tarekat mau lama-lama, kok cepat kali sembahyangnya, nggak enak. Dia mau pelan-pelan aja, slow, santai sembahyang itu ya. Memang diresapi, dinikmati gitu ya. Menambah atasnya tasbih yang 3 kali. Allahumma laka sujud data wa bika amantu wa ilaika aslamtu sujadu wajhiya lillazi khalqa wa surati wa saqa sam'ahu wa bisa surati tibarakallah ahsan lakin, karena mengikutlah bagi fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Dan menambahilah Imam Nawawi di dalam Raudah akan lapas majhul wakuati ya, dahulu daripada tabaraka. Dan sunat pula bagi keduanya menambahi atas yang demikian itu membaca doa di dalam sujud. Boleh tambah boleh,
pakai ilmu ya, jangan ikut-ikutan aja. Karena hadis Muslim. Jadi panjang, karena sujud itu rukun panjang. Boleh tambah ibu, tapi yang kayak gini jangan yang lain-lain ya. Aqrabu ma yakunu li ibadi min rabbihi wa huwa sajada. Wa kasaru lazi da'ahu atau fi sujudakum. Artinya bermula yang sempurna, yang hampir-hampir keadaan hamba itu daripada Tuhannya, hasillah ia pada kita sujud. Maka perbanyaklah oleh kamu membaca doa arti di dalam sujud. Maka banyak dalam doa. Sujud itu rukun panjang, banyak doa lah situ. Kira itu hampir kita ya dengan Allah Ta'ala. Sudah ya, ini sampai sini aja kita ya. Rukun yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.